Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Terima kasih juga kepada Ibu dosen yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil mini riset kami, yaitu tentang partisipasi politik masyarakat Medan Sunggal dalam pemilihan wali kota tahun 2020 yang dimoderatori oleh saya sendiri, Citra Situmorang, dan beranggotakan Sela Ariska sebagai pemateri pertama, Astri Gultom sebagai pemateri kedua, Rici Nikodem Sumunte sebagai pemateri ketiga, Hati dan Lala sebagai pemateri keempat, Tiurma dan Hisa sebagai pemateri kelima, Laurenti sebagai pemateri keenam. Untuk selanjutnya, untuk membacakan bagian abstrak dan pendahuluan, saya serahkan kepada Saudari Sela Ariska. Kepada Saudari Sela Ariska, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya memaparkan materi saya, yaitu mengenai abstrak. Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik ini, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya. Karena kalau ini yang terjadi, maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Pada pemilihan wali kota Medan di Kecamatan Medan Sunggal tahun 2020 tergolong rendah. Dalam hal ini banyak masalah yang ditemukan, baik dari rumusan masalah, penyebab rendahnya partisipasi politik, dan beberapa alasan masyarakat yang tidak ikut serta dalam partisipasi politik. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan pembahasan mengenai pendahuluan. Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif, baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Pemilihan umum merupakan program pemerintah setiap 5 tahun sekali dilaksanakan di seluruh wilayah negara kita. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi di mana rakyat secara langsung dilibatkan dan diikutsertakan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk 5 tahun ke depan. Partisipasi masyarakat dalam arah dan kebijakan politik negara untuk 5 tahun ke depan dalam politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi dan sekaligus merupakan ciri khas yang adanya modernisasi politik. Secara umum, dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian. Adapun pada penelitian mini riset ini, kami bertujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilu pilkada pada tahun 2020 yang dilaksanakan di Kota Medan Sunggal. Selanjutnya itu adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa alasan para warga melakukan golput pada pemilihan wali kota di Medan Sunggal. Kemudian untuk dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi penulis dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan judul tulisan. Kemudian untuk dapat menjadi acuan dan juga cerminan bagi pembaca sebagai referensi dalam bidang partisipasi politik. Kemudian untuk mengetahui masalah apa saja yang membuat partisipasi politik pada pemilihan wali kota kemarin rendah. Dan yang terakhir untuk menentukan solusi pada masalah yang ditemukan dalam rendahnya partisipasi politik pada pemilihan wali kota Medan tahun 2020. Mungkin sekian pemaparan materi saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Astri, kepada Saudari Sela yang telah membacakan abstrak dan pendahuluan. Untuk pemateri selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Laurenti Simanjuntak.
Kepada saudari Lauren Simanjuntak, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan materi tentang kajian pustaka. Partisipasi politik. Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa Latin, yaitu pars yang artinya bagian, dan seper yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan, berarti mengambil bagian. Dalam bahasa Inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau bagian politik negara. Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara. Maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Pemilu adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang menduduki kursi pemerintahan. Pemilu ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suatu mayoritas terbanyak. Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu sudah genap berumur 17 tahun atau sudah menikah. Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu mendasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun ternyata sudah mempunyai pertanggungjawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, asas-asas yang digunakan diantaranya, pertama, secara langsung berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara. Kedua, umum berarti pemilu berlaku untuk seluruh warga negara yang mempengaruhi persyaratan tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial lainnya. Ketiga, bebas berarti seluruh warga negara mempengaruhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum. Keempat, rahasia berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaannya pemilihnya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Kelima, jujur berarti semua pihak yang terkait dalam pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur. Keenam, adil berarti dalam pelaksanaan pemilu, sebagai pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Lauren yang telah membacakan bagian kajian pustaka. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Ricci Nicholas Munte untuk membacakan bagian metode penelitian. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian.
Dalam melakukan penelitian, jenis penelitian yang kami gunakan adalah metode wawancara langsung kepada yang terkait yang memiliki fungsi pengawasan terhadap berlangsungnya pemilu sebagai sumber data utama. Peneliti memilih melakukan penelitian ini di Komisi Pemilihan Umum. Dalam proses penelitian dengan metode wawancara, tidak setiap anggota, pegawai, atau staf wawancara. Peneliti hanya melakukan wawancara kepada beberapa anggota, pegawai, atau staf yang memiliki kompetensi dalam membantu proses pengumpulan data yang digunakan untuk menyelesaikan laporan ini. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan pada KPU Kota Medan, Jalan Kejaksaan nomor 37, Petisa Tengah, Kecamatan Medan Petisa, dan Kota Medan, Kota Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, wawancara mendalam. Dalam melakukan wawancara mendalam, penulis menggunakan wawancara yang bersifat lentur dan terbuka, tidak berstruktur ketat, dan tidak dalam suasana formal. Wawancara mendalam dilakukan dengan sistem tanya jawab secara langsung dengan cara terbuka. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud pada laporan ini merupakan studi yang dilakukan pada data-data yang bersifat fisik yang berkaitan dengan kampanye pemilu wali kota yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, baik itu berasal dari KPU ataupun masyarakat lain yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemilu seperti dokumentasi tekstual dan foto-foto. Demikian penjelasan dari saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rizky yang telah membacakan bagian metode penelitian. Untuk selanjutnya, untuk membacakan hasil wawancara, saya serahkan kepada Saudari Herti dan Saudari Lala. Kepada Saudari Herti dan Saudara Lala, saya persilahkan untuk membacakan hasil wawancara. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan membacakan hasil wawancara yang kami dapat dari responden. Yang pertama adalah Ibu Situs Sitorus, berumur 55 tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga, beragama Kristen Katolik, suku Batak Toba, tidak ikut berpartisipasi pada pemilihan wali kota Medan di Kecamatan Sunggal tahun 2020 karena tidak sempat dan memiliki jadwal yang padat. Responden yang kedua yaitu Bapak Herbert Sagala, berumur 25 tahun, pekerjaan wira swasta, beragama Kristen, suku Batak Toba, tidak ikut serta berpartisipasi pada pemilihan wali kota Medan di Kecamatan Medan Sunggal tahun 2020 dengan alasan sibuk bekerja. Responden yang ketiga yaitu Bapak Marsudin, berusia 23 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta, suku Batak Toba, tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan wali kota Medan di Kecamatan Medan Sunggal tahun 2020 dengan alasan tidak ingin bergabung dengan hal-hal yang berbaur politik. Responden yang keempat yaitu Ibu Meli, berumur 52 tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga, suku Batak Toba, tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan wali kota Medan di Kecamatan Medan Sunggal tahun 2020 dengan alasan tempat pemilihan jauh dari rumah. Yang kelima, Bapak Bakti Dongoran, bekerja sebagai buruh serabutan beragama Islam, suku Batak Mandailing, tidak ikut berpartisipasi pada pemilihan wali kota Medan di Kecamatan Medan Sunggal tahun 2020 dengan alasan tidak percaya kepada pemerintah karena menurut beliau para calon yang sudah terpilih biasanya lupa akan janji di awal pemilihan umum. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Untuk melanjutkan materi selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Herti.
Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pada responden yang ke-6. Ada Ibu Nurmila Sarumpait, Saudari Nurmila Sarumpait, status mahasiswa, beragama Islam, suku Batak Mandailing. Tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan wali kota Medan di Kecamatan Medan Sunggal tahun 2020 dengan alasan kurang berkenan kepada pasangan calon baik dari segi visi serta misinya. Yang ketujuh ada Ibu Rusmala Simanunguruk, bekerja sebagai karyawati kantor, beragama Katolik, suku Batak Toba. Tidak ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan wali kota Medan di Kecamatan Medan Sunggal tahun 2020 dengan alasan sedang keadaan sakit. Responden yang ke-8 ada Ibu Megawati Tambunan, bekerja sebagai penjual kebutuhan dapur, beragama Kristen Protestan, dan suku Batak Toba. Tidak ikut berpartisipasi pada pemilihan wali kota Medan di Kecamatan Medan Sunggal tahun 2020 dengan alasan tidak mendapat surat panggilan untuk mengikuti pemilihan wali kota tersebut. Responden yang ke-9 yaitu Rizky Syaputra, berstatus mahasiswa, agama Protestan, dan suku Batak Toba. Tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan wali kota Medan, Kecamatan Sunggal 2020, dengan alasan bahwa beliau sedang keadaan sakit. Responden terakhir yaitu Ibu Nora Manik, bekerja sebagai penjual bahan pokok, beragama Kristen Protestan, suku Batak Toba. Tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan wali kota Medan Sunggal di Kecamatan Medan Sunggal dengan alasan malas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Lala dan Darti yang telah membacakan hasil wawancara. Untuk membacakan hasil pembahasan, akan saya serahkan kepada Saudari Isa dan Saudari Jurma Terli Kristi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan di bagian pembahasan. Bagian pembahasan yang kami dapat sebelumnya, kami akan menjelaskan data yang telah kami terima dari KPU, yaitu di Kecamatan Medan Sunggal. Yang pertama berada pada Kelurahan Bagura Sunggal, di mana pemilih yang seharusnya adalah 11.081 orang, sedangkan pengguna hak pilih hanya 2.490 orang, dan perolehan suara hanya 1.476, dan suara tidak sah 149 orang. Yang kedua berada di Kecamatan Lalang, di mana pemilih yang seharusnya adalah 16.730 orang, sedangkan pengguna hak pilih hanya 3.849 orang, dan perolehan suara hanya 2.474 orang, dan suara yang tidak sah yaitu 3.715 orang, dan suara yang berikutnya yaitu 127 orang. Kecamatan yang ketiga yaitu Sesi Kambing, di mana pemilih yang seharusnya adalah 21.697 orang, sedangkan pengguna hak pilih hanya 6.088 orang, dan perolehan suara hanya 3.792 orang, dan suara tidak sah yaitu 4.707 orang, dan suara tidak sah yaitu 2.263 orang, dan total suara yaitu 5.116 orang. Sedangkan di Kelurahan Simpang Tanjung yaitu pemilih yaitu 1.389, sedangkan pengguna hak pilih hanya 256 orang, perolehan suara hanya 149 orang, suara tidak sah yaitu 244 orang, suara tidak sah yaitu 12 orang, total suara yang didapat yaitu 256 orang. Sedangkan di Kelurahan Sunggal yaitu perolehan suara yang seharusnya adalah 28.970 orang, sedangkan suara yang diperoleh hanya 6.224 orang, dan suara tidak sah yaitu 4.658 orang, suara keseluruhan yaitu 6.206 orang. Sedangkan di Kelurahan Tanjung Rejo, suara yang seharusnya adalah 31.861 orang, sedangkan suara yang diperoleh hanya 6.786 orang. Dari informasi yang kami dapat dari KPU, maka keseluruhan suara sah adalah 23.425 suara, sedangkan suara tidak sah sejumlah 1.130 suara, dan jumlah keseluruhan yaitu 24.705 suara. Dalam uraian data yang telah kami jelaskan dari kantor KPU menjelaskan bahwa partisipasi pada pemilihan wali kota Medan Sunggal di Kecamatan Medan Sunggal masih kurang dan jumlah masyarakat yang berada dalam setiap daerah. Data ini juga sudah memberikan inti dan hasil partisipasi politik di daerah Medan Sunggal yang masih kurang dan sangat rendah. Dan masalah ini adalah hal yang harus diamati lebih dalam agar terciptanya pemilu yang baik dan lengkap serta kondusif demi kepentingan bersama dalam masyarakat.
Masalah-masalah yang ditemukan dari hasil mini riset di dalam partisipasi politik dalam pemilu pada pemilihan wali kota Medan di Kecamatan Medan Sunggal, yaitu golongan putih atau yang sering disingkat dengan golput adalah sikap untuk tidak memilih calon yang ditawarkan dalam pemilu. Caranya macam-macam, mulai dari tidak datang ke tempat pemilihan atau TPS sampai membuat kertas suara tidak sah. Pemilu yang tidak demokratis dan korup karena dikte rejim Orde Baru. Maka masyarakat di daerah tersebut tidak ikut serta untuk datang ke TPS. Alasan-alasan itu terdiri dari: 1. Pemilih dalam kondisi sakit yang menyebabkan tidak ikut serta dalam pemilihan wali kota saat itu. Ditambah lagi pemilu dilaksanakan di tengah kondisi COVID yang sangat marak waktu itu. Yang kedua yaitu pemilih sedang sibuk bekerja dan tidak memilih waktu untuk menyempatkan diri datang ke TPS secara langsung. Yang ketiga, pemilih tidak mendapatkan surat panggilan yang mengikuti pemilihan. Hal tersebut mungkin saja dikarenakan pemilih tidak ada di rumah pada saat diantarkannya surat-surat untuk pemilihan. Yang keempat, pemilih merasa tidak ada peserta yang bisa dipilih dari calon-calon yang dicalonkan. Yang kelima, pemilih tidak mengetahui calon kandidat, minimnya informasi terkait pemilih yang didapat oleh masyarakat. Yang keenam yaitu di mana masyarakat memiliki tingkat kemalasan yang tinggi terhadap pemilihan yang akan diajukan. Yang ketujuh, pemilih merasa bahwa tidak penting untuk mengikuti pemilihan yang dilakukan di dalam TPS. Yang kedelapan yaitu pemilih kecewa dengan sistem politik yang cenderung hanya menggunakan janji sebelum pemilihan dan melupakan janji setelah meraih kemenangan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Isa. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Tio. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai solusi rekayasa ide atas masalah yang ditemukan dari hasil mini riset partisipasi politik pemilu dalam pemilihan wali kota Medan tahun 2020. Adapun berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan dari hasil mini riset terkait partisipasi politik pemilu dalam pemilihan umum wali kota Medan pada tahun 2020 lalu, maka solusi dalam rekayasa ide yang dapat kami berikan sebagai alternatif pemecahan masalah tersebut yakni: yang pertama, melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai pentingnya memberikan dan menggunakan hak suara mereka dalam setiap pemilihan umum. Yang kedua, memaksimalkan pengadaan pendidikan politik dan demokrasi kepada seluruh masyarakat, sehingga diharapkan upaya ini dapat memberikan dampak positif terhadap perbaikan dan peningkatan pemahaman serta pengetahuan politik dan demokrasi masyarakat. Sehingga dengan demikian akan melahirkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam menjalankan tugas sebagai warga negara yang baik. Yang ketiga, meskipun tidaklah mudah, golput bisa diatasi dan ditekan dengan berbagai cara, antara lain melakukan komunikasi dengan masyarakat yang dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan membahas mengenai pentingnya menyumbangkan suara di saat pemilu berlangsung. Yang keempat, pendidikan demokrasi sendiri merupakan upaya atau sarana untuk menumbuh kembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan demokratis. Pendidikan demokrasi dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, non-formal, atau informal. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat agar berpikir kritis kepada generasi muda bahwa demokrasi merupakan bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak warga masyarakat. Yang kelima yaitu pendidikan demokrasi tentu berperan aktif dalam menekan angka golput. Penerapan pendidikan demokrasi yang paling efektif dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal seperti pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Penerapan ini dilakukan guna menyadarkan generasi muda akan pentingnya menyuarakan pendapat melalui pemilihan umum. Yang keenam, dalam mengadakan pemilihan umum perlu merancang kriteria tertentu yang sebaiknya dimulai dengan sebuah daftar kriteria yang merangkum apa saja yang ingin dicapai, dihindari, dan dalam arti luas seperti apa badan legislatif dan pemerintah eksekutif yang diinginkan. Yang ketujuh, menerapkan akuntabilitas pada tataran individual adalah kemampuan memilih untuk secara efektif mengontrol mereka yang begitu sudah terpilih. Beberapa sistem menekankan peran kandidat-kandidat yang populer di tingkat lokal, bukan kandidat-kandidat yang diusulkan sebuah partai sentral yang kuat. Yang kedelapan, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pemilu memiliki dampak besar
pada isu-isu tata kelola pemerintahan yang lebih luas, entah itu dalam sistem presidensial maupun parlementer. Oleh karena itu, maka sangat diperlukan akuntabilitas sebagai salah satu landasan pemerintah yang representatif. Yang kesembilan, memberlakukan sistem pemilu terbuka yang menciptakan kesempatan yang sangat besar agar pemilih memilih calon yang benar-benar memiliki gagasan, persepsi, visi, misi, dan tujuan yang sama. Dengan memilih calon yang memiliki ideologi yang sama tersebut, diharapkan kepentingan pemilih tersebut dapat dipenuhi oleh calon yang dipilihnya. Melalui sistem pemilu terbuka, masyarakat dapat memilih langsung figur-figur yang lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Figur-figur tersebut diyakini dapat menjadi corong masyarakat untuk menggerakkan tindakan-tindakan yang mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lisa Kristina Margun dan Saudari Tiurma yang telah membacakan hasil pembahasan. Untuk selanjutnya, yaitu kesimpulan, saya serahkan kepada Saudari Astri. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Berikutnya saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil mini riset yang telah kami lakukan. Adapun kesimpulan dari hasil mini riset kami yaitu partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Setiap masyarakat berkewajiban ikut serta terlibat dalam partisipasi politik agar bisa memperlancar berjalannya dan terciptanya sistem demokrasi yang baik dan benar. Berpartisipasi pada pemilu tidak harus melihat kondisi, namun menjadikannya sebuah keharusan sebagai warga negara yang baik. Sedangkan, dalam hasil mini riset yang kami lakukan pada masyarakat di kawasan Medan Sunggal, dapat kita lihat bahwa partisipasi politik dalam pemilu wali kota tahun 2020 bisa dikatakan rendah. Berbagai alasan kami dapatkan dari para responden terkait tidak ikutnya berpartisipasi dalam kegiatan pemilu wali kota tahun 2020. Untuk hal tersebut, berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan lagi partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan semakin ditingkatkannya sosialisasi kepada masyarakat ataupun calon-calon wakil rakyat dapat melakukan pendekatan sebelum pemilihan umum berlangsung, serta penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung untuk dapat menggali berbagai informasi tentang politik, khususnya dalam sistem pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Sekian kesimpulan dari mini riset kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Astri yang telah membacakan kesimpulan. Terima kasih. Sekian presentasi kami tentang partisipasi politik masyarakat Medan Sunggal dalam pemilihan wali kota tahun 2020. Jika ada yang ingin menyampaikan saran atau pertanyaan, silakan menuliskannya di kolom chat. Akhir kata kami ucapkan, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam pipi. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih.